Qala radhiyallahu taala anhu, ini Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya Syarhus Sudur fi Manaqib Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur. Nah, ini anaknya yang punya Bughyatul Mustarsyidin ini ya. Jadi dalam kisah yang akan diceritakan di sini itu akan menceritakan bagaimana perlombaan dari tiga tokoh, yang pertama Umar bin Makhromah, yang kedua Abdurrahman Bahurmus, dan yang ketiga itu Abu Bakar Al-Adani. Nah, kita langsung kepada kitabnya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan Habib Abdurrahman Al-Masyhur berkata, Inna Syekh Umar bin Makhromah, bahwasanya Syekh Umar bin Makhromah ata ila inda Syekh Abdurrahman Bahurmus, dia mendatangi Syekh Abdurrahman Bahurmus. Dan perlu diketahui bahwa Bahurmus itu memiliki haplo yang sama, G itu. Jadi satu leluhur dengan Balawi. Wa qala lahu, dan Umar bin Makhromah berkata kepada Bahurmus, Uridu an aqra'a alaik wa takuna syaikhi, saya ingin ngaji kepadamu dan engkau menjadi guruku. Faqala lahu Syekh Bahurmus, kemudian Syekh Bahurmus menjawab, Ashtaritu alaika thalathata syurut, saya memberikan syarat kepadamu yang berupa 3 syarat. Yang pertama, tusalli rak'ataini awwalu syartin tusalli rak'ataini ila syarq. Yang pertama, engkau itu sholat 2 rakaat ke arah timur. Yang kedua, tulki nafsaka min fauqi jabali kamarat. Yang kedua, engkau itu menjatuhkan dirimu dari atas gunung Kamarat, nama satu gunung yang di sana ya, di Hadramut, saya nggak tahu itu. Kemudian yang ketiga, tasiru ila Adan wa taqulil Adani, engkau itu berjalan, bepergian ke kota Aden, dan engkau katakan kepada Adani, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibalatula. Engkau ini nggak bisa menembus bumi, dan engkau tidak akan sampai. Tinggimu itu sampai lebih tinggi daripada gunung-gunung. Nah, jadi saya ini kan dulu bahwa Syekh Umar bin Makhromah ketika ingin ngaji kepada Bahurmus dan menjadikan Bahurmus ini sebagai gurunya, maka Bahurmus tidak langsung menerimanya, tetapi harus 3 syarat harus terpenuhi dulu. Yang pertama, engkau itu sholat ngadep ke timur, sementara posisi di Sewun itu. Bin Makhromah itu, Umar bin Makhromah ada di Sewun ya, dekat Tarim. Artinya kalau di Sewun itu kiblatnya itu ya ke ini. Kiblatnya itu ke barat kayak di Indonesia. Tapi syarat yang pertama itu diperintahkan untuk sholat ngadep ke timur. Artinya membelakangi Ka'bah. Nah, tentu ketika sholat membelakangi Ka'bah hukumnya tahu sendiri kan. Nah, tapi nanti akan diceritakan bagaimana garoma yang dimiliki oleh beliau. Ya, kita simak saja langsung. Kemudian ke bawah, untuk syarat yang kedua itu bunuh diri atau menerjunkan dirinya, menjatuhkan dirinya dari atas gunung yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu menantang seorang wali yang namanya Abu Bakar Al-Adani. Itu menantang seorang wali. Dimana Imam Abu Bakar Al-Adani itu kan wali gutub, wali ghaus, wali gutub, wali segala-gala wali begitu. Bahwa ucapan yang dikatakan, hei kamu wahai Adani, engkau itu tidak bisa menembus bumi. Dan engkau itu tidak bisa, tinggimu itu nggak mungkin melebihi dari gunung. Artinya secara fisiknya itu lebih besar dari gunung itu kan nggak bisa. Nah, tetapi meskipun syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang begitu berat dari Syekh Bahurmus kepada Umar bin Makhromah, tetap beliau menerimanya. Faqabila Syekh bin Makhromah. Tetap syarat-syarat tersebut diterima oleh Syekh bin Makhromah. Fa'ahrama bi rak'ataini ila syarq. Maka Syekh Umar bin Makhromah itu melakukan takbiratul ihram 2 rakaat sholat dan arahnya itu mengarah ke timur. Dan ternyata subhanallahnya itu beliau fara'al ka'bata guddamahu. Maka beliau itu melihat Ka'bah langsung ada di depannya. Jadi ketika di sini kan ngadepnya ke barat, sholli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Tapi ngadepnya ke timur. Ngadepnya ke timur. Dan subhanallahnya itu ketika habis takbiratul ihram itu langsung melihat Ka'bah itu ada di depan matanya. Tentu ini adalah sebuah garomah yang luar biasa yang dimiliki oleh Al-Imam Umar
ba mahramah. Satu itu. Halaman berapa itu? 205 Beb, Bodrek. Beb Alkemi. Kemudian yang kedua, nah itu baru pertama ini, masih panjang ceritanya, tenang, sabar ini. Iya, Kedua. tapi capek, pegangnya capek, sabar enak aja loh. Subhanallah. Maka ini. Terus. Watamara min fawqil jabal. Nah, kemudian Umar bin Mahrama itu menjatuhkan dirinya dari atas gunung. Wa ghammada 'ainai, kemudian dia memejamkan kedua matanya. Fa akhbara bidzalika, kemudian Syekh Umar bin Mahrama itu memberitahukan kepada gurunya yaitu Bahur bahwa oh ya, saya selamat ketika saya terjun dari atas gunung. Ketika saya terjun dari atas gunung dan saya memejamkan mata, dan alhamdulillah ketika jatuh itu sehat, nggak kenapa-napa, artinya sakti begitu kan. Nah, kemudian masih dikomplain oleh gurunya ini, Bahurmus. Faqala lahu Syekh Bahurmus, maka Bahurmus mengatakan kepadanya, kepada Umar bin Mahrama, "Qamarta wa anta muftihun ainaika umughmid." Nanya ini. Kamu ini, wahai Umar bin Mahrama, ketika engkau menjatuhkan diri dari atas gunung, dari puncak gunung, engkau itu membuka kedua matamu atau memejamkan kedua matamu. Faqala mughmid. Wahai guru, saya ini memejamkan kedua mataku ketika turun ke gunung. Faqala lahu irji. Baliklah kamu, kembalilah kamu, ulangi lagi. Watmir wa anta muftihun ainaik. Kamu terjun lagi itu dari atas gunung dan matamu harus terbuka. Famtathala amrohu, maka Syekh Umar bin Mahrama itu melaksanakan perintah tersebut. Wa ra'a syaikhahu amsakahu, dan ternyata terlihat atau Syekh Umar bin Mahrama ini merasa bahwa jasadnya ini dipegang itu oleh gurunya ketika terjun gitu, kayak terjun payung gitu tuh Beb. Ketika terjun payung itu dipegangin gitu sehingga nggak jatuh dan nggak mati begitu. Subhanallah, masya Allah, luar biasa karomahnya. Ya Rob. Tawa dong. Wah. Dua tuh. Udah dua karomah ya. Nah yang Ini ketiga. tahu nggak? Cerita ini diadopsi dari mana, tahu nggak? Dari mana Beb? Ini ketika Nabi Isa di dalam Taurat itu dibawa oleh iblis ke langit lah, dibawa terbang dan mau dijatuhkan dari atas itu. Langit. Bukan langit sih, tebing atau jurang gitu loh. Tebing ya. Allah. Subhanallah berarti ya. Oh ya, dia terinspirasi dari itu. Masalah. Ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah Nanti saya terjemah kalau ini. Allah, antum kenapa nggak bagi-bagi, Beb? Aduh, gimana? Lanjut. Kita lanjut. Kemudian Sumasara ila Aden. Nah, kemudian Syekh Umar bin Mahrama ini ingin menantang wali kutub yang namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus. Wa zunnu, dan saya menyangka ini, kata Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang menceritakan kisah ini, dan saya menyangka annahu kasyafahul adani, bahwa Umar bin Mahrama itu dikasyaf, dironsen oleh Al-Imamul Adani bidzalik qabla an yukhbirahu, sebelum Umar bin Mahrama itu memberitahukan kepada Abu Bakar Al-Adani. Kemungkinan pertama tuh. Kemudian kemungkinan yang kedua, au huwa akhbarahu, atau memang yang nggak dikasyaf oleh Abu Bakar Al-Adani, hanya Umar bin Mahrama itu laporan kepada Al-Adani. Fa ajabahul Adani, maka Imamul Adani itu menjawab. Itu Umar bin Mahrama itu kan diperintahkan untuk mengucapkan, ya Al-Adani, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu ini, wahai Adani, tidak bisa menembus bumi, dan engkau itu tidak bisa. Ukuranmu itu lebih gede, lebih besar, lebih tinggi daripada gunung, itu nggak bisa. Nah, maka dijawablah oleh Al-Adani, balaghnal jibala tula.
Hei kamu Umar bin Makhramah, kami ini ya, ukuran kami, tinggi kami itu bisa melebihi gunung. Wa kharaqnal arda, dan kami itu bisa menembus bumi. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Adani? Wa madda yadahu wa usbu'uhu mansyuratun ila jihati Syekh Bahurmus. Maka yang dilakukan oleh Al-Adani itu beliau menjulurkan tangannya dan jari jemarinya ya, mansyurah di apa ini? Apa ini? Dibuka. Ini nih, dibukalah ya. Jari jemarinya dibuka. Nah, kemudian apa itu tadi? Langsung tangannya ini mengarah kepada ila jihati Syekh Bahurmus. Wa antalakal hirqah. Ini pakai hak tulisannya. Apakah kho ini Allah alam ya. Wa anta, dan engkau ya, dan engkau lakal hirqah, kamu itu bisa membakar. Artinya kamu ini wahai Umar bin Makhramah itu bisa membakar gurumu. Faqala bin Makhramah, maka bin Makhramah mengatakan fid dunya. Artinya bertanya, membakarnya itu di dunia saja? Tanyanya. Maka dijawab oleh Al-Adani, fid dunya, ya di dunia. Nah, selesai itu kisahnya, selesai. Ya, artinya pertemuan dengan Abu Bakar Al-Adani selesai. Nah, maka laporan ini Umar bin Makhramah kepada gurunya Bahurmus, Abdurrahman Bahurmus. Waraja asy-syaikhu ila indi syaikhihi Bahurmus. Kemudian Umar bin Makhramah itu kembali kepada gurunya yaitu Bahurmus. Fa akhbarahu bima jara. Maka dia memberikan informasi tentang apa yang terjadi dengan Al-Imam Al-Adani. Faqala syaikhuhu, maka gurunya Syekh Bahurmus mengatakan, hina qala lakal adani, hei kamu Umar bin Makhramah, ketika Abu Bakar Al-Adani berkata kepadamu, wa kharaqnal arda wa madda yadahu ila huna iltaqadha rahati hadihi wa hiyal an makhruqah wa arahu rahatahu. Maka ketika Al-Adani itu berkata kepadamu, dan kami itu bisa menembus bumi, kemudian Abu Bakar Al-Adani itu bisa memanjangkan tangannya dari Aden ke kota Seun, maka antara telapak tangannya Abu Bakar Al-Adani dan telapak tanganku itu bertemu. Ketemu gitu ya. Wahyal an makhruqa, dan ketahuilah bahwasanya telapak tanganku ini sekarang terbakar. Wa arahu rahatahu, kemudian diperlihatkan kepada Umar bin Makhramah. Nah, itu laporan gurunya kepada muridnya ya. Itu maka kemudian gurunya mengatakan berlubang Gus itu. Bukan terbakar, berlubang. Berlubang. Ya. Oh ya. Makhruqa, tembus, bolong. Nah, bolong. Sorry, salah. Nah, bolong. Semakal, kemudian gurunya mengatakan, wa anta lamma jawabta alaihi wa qulta lahu fid dunya asabatka walau sakatta lal taqaituha ana minhu wala asabaka syai'un au kama qala. Dan ketika engkau itu mengatakan kepada Al-Adani fid dunya, maka asabatka, maka kebakaran itu atau pembakaran itu atau penembusan itu bisa mengenaimu juga. Dan seandainya kalau engkau itu diam, maka lal taqaituha ana minhu wala asabaka syai'un. Jika engkau itu diam, maka sungguh aku ketika bertemu dengannya, maka itu tidak kenapa-napa, tidak ada efek sedikit pun kepada dirimu. Au kama qala radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi begitu artinya di sini, subhanallah ya, karena ini adalah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing dari Abu Bakar Al-Adani, kemudian Umar bin Makhramah, kemudian Abdurrahman Bahurmus, itu adalah orang-orang yang luar biasa yang memiliki garamah yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini patut wajib untuk diyakini. Karena kalau tidak diyakini, maka semuanya itu akan gualat di sisi para walinya Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Itu tadi Gus, kalau tidak ditahan sampai tangannya berlubang Gus, itu mbok tembus sampai mana Gus?
Dampaknya gitu. kemana-mana Gus itu. Allah. Nah, itu sudah tak terjemah semua Gus. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Nah, Luar jadi biasa. begini, ya kalau Nah, di gimana tuh? yang mulai anu ya, yang mulai apa namanya? Qala fid dunya wa raja'a Syekhu Umar itu ya, ila indi syekhihi itu ya. Itu sudah saya terjemah semua itu berapa halaman. Saya pokoknya yang penting-penting sudah saya terjemah Gus itu Gus. Bahwa Syekh Umar menjawab ya di dunia kan begitu itu maksudnya ya di dunia. Kemudian Syekh Umar kembali kepada gurunya Syekh Bahurmus dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Maka gurunya berkata ketika Al-Adni berkata kepadamu, kami telah menembus bumi katanya. Dan dia mengulurkan tangannya sampai ke sini. Telapak tanganku menangkapnya dan sekarang telapak tanganku berlubang. Itu sudah tak terjemah Gus. Subhanallah. Luar biasa ya. Gimana Nah, tinggal ini? teman-teman ini pada percaya nggak dengan garamah seperti ini nih? Gimana itu? Garamah luar biasa itu. Ya, Itu intinya gini. ya. Intinya gini loh Gus. Itu ya. Gimana? Seandainya itu kan mirip film Manut Gus. Kalau tangannya itu nggak ditahan oleh dia ya kan sama tangannya Piccolo ini nggak ditahan sama Goku ya. Waduh ini sudah menghancurkan semua Gus itu. Sampai tangannya sampai tangannya Goku berlubang Gus itu Gus. Ya Allah ya Rabbi ya. Luar biasa ya. Kalau saya Gus Ajis, mumpung ada momentum di sini, ini kesempatan karena di sini kami marketing semua. Kalau bisa hurufat ini dijadikan buku Gus, biar kami yang tukang jualnya Gus. 1000 ya eksemplar itu gampang laku itu Gus. Tapi catatannya jangan kayak si Ompong itu ya, dikasih DP 16 juta kabur. La ilaha illallah. Itu Habib Al-Kaimi itu, Bang. Udah dibukukan oleh beliau itu. Itu yang bawahnya itu cerita terkait pencuri itu. Wah, lucu juga itu. Terus. Lanjut Gus, lanjut sampai naik Gus. Tamu aku kok. Bentar saya baca dulu. Jadi pencuri jadi wali ya. Itu, ha. Cibriyah itu apa? Cibriyah itu apa, Beb? Apa? Cibriyah. Yang mana itu? Di bawahnya itu pencuri. Udah lah. Nah, udah kebaca ini mas saya. Garis besarnya aja ya. Kalau ada terjemahan yang salah ya mohon dimaklumi aja. Ini berikutnya membahas atau menceritakan, mengisahkan tentang seorang pencuri yang dia itu diangkat menjadi wali oleh Al-Imamul Adni. Gitu. Wa qala radhiyallahu anhu, kemudian Abdurrahman Al-Masyur itu menceritakan dalam kitab ini ya, Syarhus Sudur ya, yang ditulis oleh anaknya itu. Dakhala ala Syekh Abu Bakar Al-Adani rajulun sarik. Di mana ada seorang pencuri, laki-laki yang mencuri, maling, itu masuk ke rumahnya Al-Imam Abu Bakar Al-Adani. Fadakhala alaihi khamsatu nafarin minal abdal. Nah, lalu kemudian ada 5 orang dari para wali-wali abdal itu masuk kepada Imamul Adani. Wa qalu lahu, dan mereka laporan kepada Imamul Adani, muraduna, kami itu memiliki keinginan. Tuqimu ahad magam akhina as-sadis tufia. Kamu itu mengangkat atau memposisikan seseorang di posisi saudara kami yang ke-6, yang dimana dia ini yang
saudara kami yang keenam itu meninggal. Dan dia wakanatil badaliyatu indahu, di mana status wali abdal itu adalah saudara kami yang keenam dan meninggal, dia sudah meninggal. Maka kami pengen gantinya, wahai al-imam Abu Bakar al-Adani. Faqala Syekh al-Adani, maka al-imam al-Adani mengatakan, Suwairiquna, maling kecil kami ini, tahtan, ada di bawah orangnya. Ada seorang pencuri, seorang maling itu ada di bawah nih. Di bawah, di apa namanya, di lantai 1 gitu ya, lantai pertama. Faqama sarik min tahti shibriyah, maka pencuri itu kemudian berdiri dari bawah shibriyah, ya satu benda yang ada di sana lah. Saya untuk terjemah Tikar. apa itu tikar? Ya, tikar. Oke, dari bawah tikar. Nah, kemudian si maling ini wamtala'a khaufan wa araqan. Dia itu, dirinya itu penuh dengan rasa ketakutan dan juga dia sampai keringetan begitu. Wabaka, kemudian sarik itu atau pencuri itu nangis. Wataba, dan maling itu tobat. Ala yadil quddil adani, di tangannya al-imam al-wali al-gutub al-ghaus al-adani. Maka setelah itu si maling itu, ya, wa kharaja waliyan minal auliya sabaqat lahu sa'adah, maka maling itu ketika keluar dari rumahnya itu menjadi seorang wali dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yang di Lauhil Mahfuz itu ditulis sebagai seseorang yang sa'id, seorang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kama qala. Masyaallah. Jadi kehebatan dari al-Imam al-Adani itu bisa menjadikan seorang pencuri menjadi wali abdal. Masya Allah, tentu ini adalah sebuah karamah yang luar biasa. Begitu. Silahkan dilanjut. Simpel ya, kalau jadi wali simpel ya. Oh, simpel. Simpel, cuman perkataan sih begitu saja langsung menggantikan menjadi wali keenam. Wali yang mudah. Kalau wali ya. Itu Wali yang seperti itu, wali yang Nah. seperti itu wali apa, Gus? Wali murid apa wali kelas itu? wali-wali daya itu. Itu merendahkan para aulia. Itu wali beneran, wali abdal. Yang jumlahnya itu di dunia hanya 40. Jadi karena magam daripada al-imam Abu Bakar al-Adani adalah seorang al-wali al-kutub al-ghaus, sehingga untuk memecat atau mengangkat seseorang jadi wali itu ya sangat mudah. Apalagi hanya mengangkatnya menjadi seorang wali abdal, begitu sangat mudah bagi beliau al-imam Abu Bakar al-Adani al-Idrus. Begitu. Nah, Bang, wali beneran itu. Wali beneran. Nah, ini kan asalnya dari cuman maling kecil, Gus. Ini gimana para koruptor ini? Itu kebanyakan ngunyah daun itu, Gus. Jadi wali semua. Nah, ini kan cuman maling kecil ini. Gimana itu yang maling triliunan itu, Gus? Apakah langsung jadi wali kutub itu? Wah, tuh bisa sih. Ya, langsung jadi wali terkutuk. Allah. Masalah. Terus. Iki nggak usah ngisore gue ono mana sebenarnya itu. Jadi suatu ketika itu dia menghadiri jamuan makan